Salam Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu semuanya dalam pemeliharaan dan pelindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab saya yakin bahwa kita sebagai orang percaya, Tuhan pasti akan tolong, pasti akan pelihara dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara semuanya untuk membayangkan dalam kehidupan kita, seandainya kita melakukan perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang melelahkan untuk mencapai tujuan yang kita rindukan dan tujuan yang ingin kita tuju. Akan tetapi dalam perjalanan itu, jalan yang kita lalui atau kita lewati ternyata jalannya buntu. Saya yakin ketika kita sudah dalam perjalanan yang sangat jauh, lalu kita melewati jalan buntu, otomatis membuat kita menjadi kecewa, menjadi jengkel, menjadi frustasi, atau marah mungkin. Lalu kita ambil keputusan untuk berbalik dan mencari jalan alternatif. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kalau kita menghadapi jalan yang buntu itu berhubungan dengan persoalan atau permasalahan yang kita hadapi? Banyak orang yang ketika menghadapi jalan buntu atau persoalannya tidak ada jalan keluar, kebanyakan mereka frustasi dan putus asa dan menyerah. Di dalam Alkitab, sebetulnya juga ada contoh ketika bangsa Israel pernah menghadapi jalan yang buntu ketika dia dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan ketika dipimpin Musa. Bangsa Israel menghadapi yang namanya Laut Teberau, dan di belakangnya pasukan Firaun sudah mengejarnya. Itu bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun dan orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pit Hahirot di depan Baal Zephon. Sementara di belakang ada pasukan tentara Firaun, akan tapi di depannya terbentang Laut Teberau. Secara manusiawi atau kemanusiaan tidak mungkin bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Teberau. Bahkan juga tidak mungkin mencari jalan alternatif untuk menghindari baik Laut Teberau atau menghindari dari kejaran pasukan Firaun. Secara manusiawi mereka semuanya ngalamin ketakutan bangsa Israel. Mereka takut, mereka gelisah, mereka bahkan sampai terbayang dan timbul dalam pikirannya pikiran-pikiran negatif sampai bahkan kematian. Itu dinyatakan di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang 11. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan bahwa kami keluar dari Mesir?" Bangsa Israel mengalami kegelisahan, bangsa Israel mengalami ketakutan. Tetapi di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 13 itu Musa berkata kepada bangsa Israel, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadanya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketakutan itu lawan iman. Sebetulnya gini, semakin kita takut membuat kita semakin lemah, sehingga kita tidak bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan jernih, berpikir dengan tenang, bahkan membuat kita tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, ketakutan harus dilawan dan kita kalahkan. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 7, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Kata berdirilah itu mengandung makna sesulit apapun permasalahan, itu keadaan apapun yang kita hadapi, biarlah tetap pada posisi kita percaya kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Kata tetap itu berarti tidak berubah akan kepercayaan pada Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel taat dan tetap percaya pada Tuhan, Tuhan bertindak.
Dengan tangannya yang penuh dengan kuasa, menumbangbalikkan pasukan Firaun dengan kereta kudanya di tengah-tengah laut. Dan saya melihat orang Mesir mati terhampar di laut. Itu di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 30b. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita mengikut Tuhan dan kita taat melakukan kehendak-Nya, bukan berarti perjalanan hidup kita mulus, perjalanan hidup kita tanpa hambatan, tanpa persoalan, tanpa ada tantangan. Akan tetapi gini, terkadang bahkan Tuhan membawa kepada lorong-lorong kegelapan atau lembah kekelaman. Diperhadapkan dengan persoalan, permasalahan, bahkan persoalan yang sulit, sepertinya tidak ada jalan keluar. Tuhan izinkan itu supaya kita semuanya tidak menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi persoalan, permasalahan dalam kehidupan ini, yang mungkin bisa aja tidak ada jalan keluar, tetapi biarlah kita tetap menguatkan iman kita kepada Tuhan. Jangan kita marah, jangan kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Sebab gini, jalan yang buntu itu bisa aja menjadi bagian daripada rencana Tuhan untuk menyatakan mujizat-Nya dan pertolongannya buat kehidupan kita. Jalan buntu akan membawa kita pada jalan-jalannya Tuhan yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan Tuhan berkata demikian, "Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Di dalam Yesaya 43 ayat 19. Saat langkah kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, biarlah kita tidak cemas, kita tidak khawatir. Kesulitan bukanlah dari akhir dari segala sesuatu. Di dalam Tuhan, itu jalan buntu sekalipun bisa aja menjadi jalan baru bagi kita. Yang dibutuhkan, kita menguatkan iman kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan. Memang bukan perkara mudah, dibutuhkan iman, dibutuhkan keyakinan yang kokoh. Sebab gini, melakukan instruksi Tuhan itu tidak mudah, karena terkadang perintah Tuhan itu seringkali tidak masuk akal dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita tetap taat untuk melangkah dengan iman, karena itu kita bisa akan melihat kemenangan dan kemuliaan dan pertolongan Tuhan yang disediakan untuk kita semuanya. Allah selalu rindu untuk menolong, memimpin, memberkati kita, memberikan jalan keluar bagi kita dalam setiap waktu dan segala keadaan. Karena Allah selalu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan kita dan tidak pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik bagi kita, karena itu terlalu menyenangkan bagi Dia. Biarlah kita tahu semuanya bahwa Allah pasti memberikan jalan. Sebab ini, di dalam Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Sebab Tuhan sanggup membuat jalan-jalan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.